Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pendeta Marcel Kanon. Ya, dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya belajar kalau satu orang saja mendengarkan firman Tuhan, surga sudah bersorak-sorai. Ya, jadi kami tidak lihat kepada bilangan orang, tapi kita lihat kepada kualitas. Ya, kalau kita serius mau belajar, karena Tuhan mau ngajar, ya, sebelum kita dihajar, ya. Jadi mari kita belajar. Tuhan mau ngajar sebelum kita dihajar, ya. Mari kita teruskan pelajaran yang kami mulai kemarin, di mana saya membahas tentang Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20, dan kita berfokus untuk beberapa hari depan, ya mungkin 2 minggu ke depan, tentang memuridkan. Ingat kemarin, ya, pesan yang Yesus berikan, pesan yang terakhir di Matius 28 adalah pesan yang sangat penting untuk kita jalani. Ya, jadi kita seperti saya sudah jelaskan, belum tentu itu pergi secara letterlek. Ya, kita pergi bisa lewat sosial media. Ya, dan ada 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya untuk kami lakukan. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Muridnya Yesus, bukan muridnya saya, bukan muridnya gereja saya, bukan muridnya denominasi saya, tapi muridnya Yesus Kristus. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kemarin saya sudah menjelaskan sedikit tentang itu. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya, jadi ada banyak perintah yang Tuhan sudah sampaikan dan kita bisa menemukan bukan hanya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi di seluruh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu ada banyak perintah-perintah yang disampaikan entah langsung lewat Yesus atau melalui Petrus, Paulus, atau di dalam Perjanjian Lama melalui nabi dan sebagainya. Mari kita belajar. Nah, seperti saya sudah bilang, kita akan berfokus kepada memuridkan. Ya, untuk kita bisa memuridkan orang, lebih dahulu kita harus mengerti apa itu seorang murid. Dan kemarin saya akhiri dengan memperkatakan bahwa seorang murid biasa mengikuti guru. Kemanapun guru pergi, muridnya ikut. Ya, perhatikan muridnya Yesus, ke-12 muridnya mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Ya, memang pada waktu Yesus mau mati, Yudas meninggalkan, ya, tinggal 11, dan kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul ada yang dipilih lagi, dan kita juga bisa lihat bagaimana Paulus, ya, menjadi murid Yesus. Nah, untuk itu mari kita hari ini mulai melihat kepada firman Tuhan, karena ternyata Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang apa itu murid. Hari ini saya mau fokus kepada Lukas pasal yang ke-14. Saya akan baca 2 ayat. Yang pertama ayat yang ke-25 dan kemudian ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat 25 dan 26. Dikatakan begini, pada satu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanan. Perhatikan dengan baik-baik. Banyak orang berduyung-duyung kepada Yesus. Yesus ngacari mereka, mereka cari Yesus. Ya, ada sesuatu yang menarik manusia kepada Yesus. Kenapa hari ini banyak orang justru menolak Yesus? Karena mereka nggak mengenal kepribadian daripada Yesus. Sedangkan pada waktu Yesus ada di bumi, mereka mengenal tentang Yesus. Mereka dengar kesaksian demi kesaksian tentang apa yang Yesus lakukan. Jadi ada kuasa untuk menarik orang untuk berduyung-duyung, ya, kepada Yesus, mengikuti Yesus di dalam perjalanan. Dan dikatakan sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jadi kita harus tahu bahwa yang bicara adalah Yesus kepada
orang-orang yang mengikuti dia. Jadi bukan hanya kepada muridnya, tapi kepada semua orang yang sedang berduyung-duyung mengikuti dia. Ayat yang ke-26 berkata begini, jikalau seorang datang kepadaku, ya, sekali lagi ini Yesus yang berbicara. Jadi Yesus bilang, jikalau seorang datang kepadaku, kepada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi berlawanan dengan ini, kalau mau menjadi murid berarti harus membenci bapa, ibu, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nah, banyak orang berkumul dengan firman Tuhan ini karena mereka tidak mengerti maknanya. Mereka memikirkan bahwa benci ini adalah benar-benar benci, ya, tidak suka. Jadi ada banyak orang berkata, wah, saya menjadi pelaku firman Tuhan, saya benci papa, mama, istri, adik, anak, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan benci di sini kurang mengasihi. Artinya bahwa Tuhan, Anda mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Perhatikan berapa kali kita lihat di dalam firman Tuhan, di mana orang yang mengasihi Tuhan justru meninggalkan keluarganya. Abraham, Allah berfirman kepada Abraham, pergi, tinggalkan keluargamu, ikutin aku kemanapun aku menunjukkan. Ya, bagaimana Abraham itu taat, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggal bangsanya untuk menjadi pengikut Kristus. Karena dia begitu mengasihi, begitu dia mengasihi Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan memperkatakan kepada dia, menyerahkan anakmu, satu-satunya Ishak itu, ya, korban dia, ya, bawa dia naik ke gunung, ya, dan di situ dikorban kepadaku. Abraham siap melakukan karena dia mengasihi Tuhan lebih dari siapapun juga. Petrus, apakah Petrus punya istri? Petrus punya istri. Tahu dari mana? Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Kalau Petrus punya mertua, berarti dia punya istri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang kali kita melihat bagaimana Tuhan berkata tentang meninggalkan. Yang dimaksud adalah benar-benar mengasihi Tuhan sedemikian rupa di mana engkau berani berkata, Tuhan, engkau adalah prioritas dalam hidup saya. Engkau adalah yang terpenting. Bahkan dikatakan, ya, nyawanya, membenci nyawanya sendiri. Bagaimana Anda bisa membenci dirinya sendiri? Makanya di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan begini, luar biasa, hampir sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Tapi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, ya, saya senang sekali ayat ini, tapi seringkali orang tidak suka. Karena dikatakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Jadi kita pun, Anda dan saya, wajib, nggak ada pilihan, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi sekali lagi, seberapa jauh kita mengasihi kehidupan kita lebih daripada mengasihi Tuhan, daripada mentaati Tuhan, daripada tunduk kepada Tuhan. Bukan tanduk kepada Tuhan, tapi seberapa jauh kita tunduk kepada Tuhan. Ya,
Jadi mari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh belajar apa yang dimaksud dengan benar-benar cinta Tuhan. Atau bagaimana kita bisa membenci nyawa sendiri. Artinya kita lebih mengasihi sesuatu yang lain, yaitu Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menjadi murid-Mu. Dan lebih daripada itu, untuk kita belajar bagaimana menjadi murid, supaya kita juga dapat menjadikan murid bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau sudah menunjukkan rencana yang pertama, di mana Engkau mau kita benar-benar mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari merenungkan firman itu, tanamkan firman di dalam hatimu, dan bangkitkan untuk Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah, Bapa yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.